Menurut saya, belajar dan menggunakan bahasa asing dalam sehari-hari itu dapat menurunkan rasa nasionalisme. Karena seharusnya kita itu menggunakan bahasa Indonesia dan belajar bahasa Indonesia. Secara formal, bahasa Indonesia itu memiliki 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa resmi, dan bahasa negara. Bahasa Indonesia mulai dikenal secara luas itu sejak Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam Sumpah Pemuda ada satu bagian yang menyatakan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mengakui bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Pada saat itu, pemuda sepakat mengangkat bahasa Riau Melayu adalah bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan karena melihat peluang bahwa Indonesia dapat bersatu karena Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku dan etnik. Dalam hal ini, digunakannya bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dianggap menghilangkan jati diri bangsa, melemahkan semangat kebangsaan, dan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Sumpah Pemuda. Tidak menghargai jasa para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Pengaruh bahasa asing sangat berdampak dalam perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya saja, anak-anak yang sekarang mulai menggampangkan bahasa Indonesia. Rakyat Indonesia lama-kelamaan akan lupa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Bahasa Indonesia lama-kelamaan akan tergeser karena orang-orang lebih mengutamakan bahasa asing. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Bahasa asing dapat menghilangkan identitas bangsa sebagai bahasa negara dan juga bahasa Kesatuan Republik Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang perlahan akan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Saat masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa asing, maka secara langsung maupun tidak langsung, sikap nasionalisme terhadap bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan berkurang.